Salam jumpa sahabat Rema yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita selalu dalam karya dan pelayanan. Hari ini, hari Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025, kita bersama-sama ingin merefleksikan, merenungkan, yaitu dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Dalam perikop tadi dikisahkan bahwa Yesus bersama murid-muridnya sedang berjalan dari kampung ke kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Pada suatu tempat, Yesus berhenti dan bertanya kepada para murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Pertanyaan Yesus kepada para murid bukanlah karena mereka belum mengenalnya, tetapi Yesus mengetahui sejauh mana dia dikenal oleh orang-orang, secara khusus di daerah Kaisarea Filipi, yang adalah sebuah kota Romawi kuno yang terletak di bagian barat daya Gunung Hermon. Itu dekat dengan sumber air, yaitu Grotto, dan juga dekat dengan kuil-kuil pemujaan dewa Yunani. Ternyata bermacam-macam jawaban muncul. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, bahkan ada juga yang mengatakan salah satu dari para nabi. Akhirnya Yesus juga bertanya kepada para murid. Kemudian dijawab oleh Petrus yang mewakili kelompok para murid Yesus, bahwa Petrus mengatakan, "Engkaulah Mesias." Marilah kita refleksikan bersama. Orang yang mengenal Yesus pasti percaya dan dekat dengan Dia. Dan pasti mereka ingin mengenal Dia atau kehendaknya, dan akhirnya mengakui bahwa Ia adalah seorang Mesias, pribadi yang diutus oleh Allah Bapa untuk menjadi penyelamat di tengah-tengah dunia. Kemudian Yesus mengemukakan yaitu perintah Dia, yaitu supaya mereka yang berada di sekitarnya untuk tidak menyebarkan kepada banyak orang apa yang baru saja mereka dengar. Karena Yesus tidak ingin mereka mewartakannya sebelum Yesus mewujudkan dirinya sebagai Mesias. Sehingga dengan demikian akan mempermudah Yesus untuk mewartakan dirinya di mana Ia akan berada. Maka dalam kesempatan itu lalu Yesus memberikan pengajaran kepada mereka. Dikatakan oleh Yesus, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dia akan ditolak oleh tua-tua, imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Juga ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, apa yang kita lihat reaksi Petrus? Petrus yang punya pribadi yang keras, namun juga orang yang disiplin, taat, dia rupanya menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Petrus tidak mau kalau Yesus harus mengalami apa yang dikatakan baru saja. Ini apa yang ada dalam kehendak Petrus sendiri. Bukankah kita seharusnya mengandalkan Allah daripada mengandalkan manusia atau kehendak sendiri? Bandingkan apa yang dikatakan dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Namun yang sering terjadi atau yang kita harapkan adalah jadilah kehendakmu. Nah, sahabat terima yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus memang sungguh membahagiakan kalau apa yang kita harapkan
kita kehendaki itu terjadi. Hanya tidak semua yang kita harapkan dan kita kehendaki itu akan terjadi. Tergantung apakah yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Tuhanlah yang paling tahu apa yang paling baik bagi kita masing-masing. Maka kita mesti selalu memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Maka Yesus memarahi Petrus. Petrus yang menarik tangan Yesus dan menarik Yesus ke samping. Maka sambil melihat para murid, Yesus marah kepada Petrus. Maka Yesus mengatakan, "Nyahlah iblis, karena kamu memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Untuk sampai pada percaya kepada seseorang, maka diperlukan pengenalan secara pribadi. Dan kalau kita sudah mengenalnya, maka kita akan semakin dekat. Dan pada akhirnya kita semakin mengenal kehendaknya. Namun tidak mudah. Pengalaman saya sendiri, ketika saya mau masuk seminari menjadi seorang imam, waktu itu kehendak saya sendiri, saya ingin memasuki ordo Serikat Yesus. Karena saya merasa bahwa saya diakmi, saya banyak bergaul dengan para frater Yesuit, dan rupanya saya ingin menjadi seorang Yesuit. Maka apa yang saya kehendaki, saya wujudkan. Memang saya diterima 10 orang masuk untuk menjadi Yesuit. Tapi apa yang terjadi? Rupanya pembina Yesuit pada waktu itu mengatakan saya hendaknya untuk cek apakah bisa untuk studi yang panjang. Dan dia dicek, selesai. Dokter mengatakan no problem. Tetapi Bapak Provinsial Yesuit waktu itu mengatakan tidak. Maka banyak dari frater Yesuit ingin mendukung saya supaya dibantu kamu tetap diterima. Ya banyak saya katakan baiklah. Mungkin ini kehendak Allah. Saya tidak bisa berada di ordo Yesuit. Maka lalu saya mendaftarkan MSF dan hanya diterima hingga saat ini. Tidak mudah untuk menerima kehendak Allah di dalam hidup kita. Apakah sebetulnya yang kita kehendaki? Seringkali juga ketika kita mengalami situasi yang sulit, seringkali umat juga mengatakan, "Romo, apakah dosaku?" Maka sebetulnya bukan bertanya apakah dosaku. Kita semua berdosa, tetapi Romo, apa yang dikehendaki Allah bagi hidupku? Mengapa hidupku seperti itu? Mudah-mudahan kita tetap berjuang, tidak putus asa, tidak mudah menyerah, untuk mencari dengan usaha kita yang diberkati oleh Allah, supaya Allah yang memberikan keselamatan kepada saya dan Anda. Oleh sebab itu, syukur hari ini kita boleh mendengarkan dari kopa dari Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Mudah-mudahan kita masing-masing bisa merenungkan dan mengambil inspirasi iman yang kita bawa dalam hidup kita. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.